teman-teman ya. Manifestasi nggak semua tentang impian atau finansial atau hal besar yang perlu terjadi sama hidup Anda. Bikin diri kita berhasil disiplin itu manifestasi yang berhasil juga. Gitu. Nah, cuman ada orang yang disiplin dengan menggunakan willpower, Mas. Tadi tuh harus ada girohnya gitu ya. Dari mana ini burning desire-nya kan gitu. Tapi ada orang yang memang hanya simple meyakini aja bahwa ya emang saya orang disiplin, effortlessly gitu. Nah, Mas Fadli, tadi kita udah dengerin percakapan yang keren, dialog yang keren antara Mbak Lisna dengan Mas Angga. Keren banget. Aku langsung straight to the point terkait dengan abandon blocks. Nah, aku pengen kasih praktik langsung gitu, Mas. Caranya untuk ngerilis abandon block itu teknisnya itu bagaimana supaya kemudian tidak hanya mentah di tataran wacana atau gitu teori aja. gitu ya. Teori gitu. Oke, nah ini satu hal yang menarik ya. Aku pikir ada satu cara yang sebenarnya teman-teman bisa praktekin nih, karena tadi kalau teman-teman tonton video sebelumnya ya di channel ini, teman-teman ketika Mas Angga diwawancara sama Mbak Lisna ya, ini host kondang baru di Ngajuroso. Ada bahasan tentang abundance block dan itu cukup menarik dan mungkin teman-teman sudah mulai mengenali gitu. Nah, untuk bisa praktek melepas itu stepnya mesti beberapa langkah di belakangnya dulu, teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman perlu kenal dulu. Ya, kalau teman-teman udah tonton video itu, maka teman-teman akan tahu kira-kira apa abundance block yang ada dalam diri saya. Gitu. Dan kemungkinan besar lebih dari satu yang ada di dalam diri teman-teman semua. Nah, dalam satu kali proses rilis atau melepas, teman-teman ini nggak bisa sekaligus semuanya. Teman-teman nggak bisa berharap saya punya 3 abundance block, Mas, ini beresnya bisa nggak langsung. Nggak bisa. Teman-teman perlu cari satu yang kalau saya sarankan teman-teman ini yang paling mengganggu hidup Anda atau paling signifikan terhadap produktivitas hidup teman-teman semua gitu. Kayak misalnya teman-teman punya mental block, misalnya teman-teman fobia sama cicak, misalnya sama fobia public speaking. Nah, mendingan public speaking yang diberesin gitu. Ya kan? Gitu ya. Karena kalau misalnya cicak ya belum tentu ketemu gitu kan. Tapi kalau banyak hal dalam hidup kita mungkin di masa depan akan membutuhkan public speaking. Nah, ini perlu diberesin dulu gitu ya. Jadi selain teman-teman ngelisting gitu ya, list apa aja sih ada abundance block yang ada dalam diri saya, teman-teman perlu punya skala prioritas yang mana yang paling berpengaruh sama produktivitas teman-teman semua. Nah, kalau misalnya nanti ada lagi tips tambahan nih ya, kalau misalnya ternyata teman-teman punya opsi lagi nih, di persimpangan jalan lagi nih, ada beberapa, Mas, dan ini semua berpengaruh sama produktivitas hidup saya, mana yang duluan? Nah, cara yang paling gampang teman-teman ukur intensitasnya. Intensitas itu adalah ketika abundance block itu muncul ke permukaan secara psikologis, secara mental, teman-teman ngerasain ketika itu muncul dan mengganggu ada di angka berapa. Misalnya teman-teman ukur dari 0 sampai 10, 0 ini artinya dia akhirnya jadi netral, teman-teman sudah nyaman, damai, ikhlas, pasrah gitu ya, ini 0. 5 lumayan mengganggu nih. 10 ini sangat mengganggu. Nah, ini bisa di angka berapapun teman-teman tentukan dulu. Nanti teman-teman ada list abundance block yang yang ini aku 7, Mas Fadli. Yang ini 8, Mas. Yang ini 9, Mas. Nah, yang 9 duluan, teman-teman. Ada yang 10, Mas. Nah, yang 10 duluan. Nah, gitu konsepnya ya. Jadi teman-teman perlu ukur intensitasnya dulu. Nah, sampai di sini teman-teman saya anggap teman-teman sudah punya abundance block spesifik atau mental block spesifik yang teman-teman sudah pilih dan teman-teman sudah ukur mana yang menjadi prioritas teman-teman semua. Nah, di video ini teman-teman saya pengen bawa teman-teman untuk praktek langsung, teman-teman, bukan hanya teori. Dan ini disclaimer ya, ini mungkin buat teman-teman yang lagi di jalan nontonnya atau versi podcast misalnya, teman-teman sambil nyetir atau sambil di kereta misalnya gitu ya, di bis kota atau mungkin sambil bawa motor gitu sambil dengar suara doang. Saran saya teman-teman dengerin aja tapi tidak perlu praktek, karena ini teman-teman, ini adalah konsep di mana teman-teman melakukan abundance block release dengan mata tertutup. Oke, Mas Fadli. Jadi ini sebaiknya dilakukan kalau orangnya punya akses waktu untuk relax ya. Betul. Jadi artinya kalau teman-teman nonton ini sambil nyetir bisa di skip dulu ya. Bisa di skip dulu. Cara paling biar lebih aman. Soalnya takutnya dia lagi nyetir terbawa terus relax jadi bahaya. Jadi pastikan teman-teman sekarang punya kondisi yang nyaman. Artinya teman-teman bisa aja pause video ini,
dan setelah di pause nanti dia Yes. cari kondisi yang nyaman dulu. Betul. Oke. Ya. Ini saya jadi host cabutan sementara karena Mas Hendra ada tamu nih. Mungkin teman-teman kaget kok suara Mas Hendra berubah gitu ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Mikir tentunya tuh ke Bapak Sindra enggak? Oh enggak. Sip. Jadi gitu ya teman-teman ya. Anda sangat disarankan kondisi idealnya gimana Mas Fadli? Anda duduk dengan tenang di dalam ruangan tertutup yang minim suara ya. Jadi bisa di kamar, mungkin bisa di ruang kerja boleh, nggak apa-apa. Kalau teman-teman pakai headset, teman-teman nggak akan ngelakuin action apapun, nggak akan berkata-kata apapun, jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman bisa fokus walaupun di public place ya. Asal jangan nyetir atau berkendara, itu aja ya disclaimer dari saya. Oke teman-teman, untuk bisa melepas abundance block ini teman-teman ada dua bagian besar yang akan kita lakukan, dan ini kita bagi jadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai the unseen therapist. Nah ini saya belajar langsung teman-teman dari Gary Craig ya, dimana belakangan beliau beberapa tahun terakhir ini mulai menyebarluaskan penggunaan di optimum EFT. Nah, jadi ini pengembangan dari sana. Kalau teman-teman sudah pernah mengenal Gary Craig atau teknik tapping sebelumnya, nah ini pengembangannya dan tanpa melakukan tapping. Jadi ini yang tadi aku bahas. Kalau teman-teman pengen rilis abundance block, salah satunya pakai teknik Gary Craig. Ya. Nah, ini teman-teman prakteknya. Yes. Cuman dulu waktu saya merilis belum yang ini ya. Ini yang belum. lebih. Dan teman-teman ya, sebagai informasi teman-teman, ini mungkin satu hal yang baru yang saya open ke publik gitu ya, karena selama ini belum banyak yang kita share tentang ini gitu ya, baru teman-teman di komunitas kedamaian ID gitu ya, dan mungkin teman-teman internal di perusahaan-perusahaan kita, baru itu doang, karena saya pun baru tahun ini belajarnya. Oke. Gitu. Jadi, lanjut, langsung kita praktek Mas Fatih. belum banyak yang tahu ya, mungkin teman-teman bisa praktekin aja langsung. Nah, Siap. teman-teman, ini hanya butuh waktu 40 detik. Dan 40 detik ini kita bagi jadi dua, teman-teman. 10 detik pertama dan 30 detik yang selanjutnya. 10 detik pertama, teman-teman boleh ambil waktu lebih ya, mungkin belasan detik, mungkin waktu yang secukupnya juga boleh kalau teman-teman mau nanti untuk berbagai abundance block lainnya yang selanjutnya. Nah, 10 detik pertama ini teman-teman perlu merasakan cinta kasih yang tulus dari orang lain, dari luar, dari diri Anda, dari Tuhan, dari semesta gitu ya. Rasain masuk ke dalam diri Anda, dan arah yang selanjutnya juga dari Anda keluar diri Anda kemanapun, ke orang lain, ke seseorang, ke hewan peliharaan, ke siapapun gitu ya. Ini bayangkan dengan mudah bisa dilakukan teman-teman. Jadi ada beberapa orang Mas Angga yang berpikir, Mas kayaknya orangnya nggak ada yang sayang sama aku, gimana dong lo? Kan Anda bisa memilih untuk disayang sama Tuhan kan gitu. Atau teman-teman punya keyakinan bahwa saya sayang sama diri saya sendiri. Atau bisa juga ada sih sebenarnya kalau saya sayang sama orang, ada mungkin orang ke kita sedikit. Nah boleh, apapun yang teman-teman bisa rasakan itu dan lipat gandakan nanti dalam Intinya kita perlu apapun yang memicu munculnya perasaan cinta dan kasih sayang dalam diri kita. Ya, love and compassion. Artinya boleh nggak kalau kucingku, aku sayang banget sama kucingku. Boleh. Yang penting itu untuk memicu dulu. Ya, karena kita bicara di level rasa teman-teman ya, bukan Ya. ritual ini nih. Ya. Ini bukan saya harus sayang sama seseorang ini baru saya bisa ngerasain, enggak. Teman-teman bahkan tidak punya objek apapun, asal rasa sayangnya kerasa, nikmatnya dalam hati cukup. Nah, Oke. gitu ya. Clear ya, itu 10 detik pertama. 30 detik berikutnya, teman-teman, nah ini yang menarik. 30 detik berikutnya ini kita akan kasih waktu untuk diri kita menyembuhkan dirinya sendiri. Sehingga lagi-lagi teman-teman ini terjadi dalam diri Anda sendiri, sehingga memungkinkan fenomena yang terjadi ini sangat beragam teman-teman ya. Ada yang tidak membayangkan apapun tapi rileks dan damai, ada yang membayangkan ada banyak adegan dalam pikirannya, tapi itu semua ketika muncul teman-teman tidak perlu melakukan apapun, Anda hanya perlu menyadari dan mengikhlaskan. Nah, tugasnya cuma itu. Oke. Nah, ketika teman-teman dengan sengaja mengizinkan diri Anda selama 30 detik untuk memperbaiki dan melepas abundance block, sebenarnya hati kita, diri kita, mental kita udah tahu harus ngapain. Udah tahu bagian ego state yang mana yang harus dinego gitu. Oke. Cuman mungkin selama ini belum pernah dikasih kesempatan dedicated aja, Mas. Oke. Gitu. Jadi mereka nggak pernah ngobrol nih. Nah sekarang waktunya teman-teman kasih kesempatan untuk muncul dan diskusikan ini secara personal dalam hati Anda, dan izinkan nanti ada bentuk diri yang baru yang muncul ke permukaan. Jadi teman-teman nggak perlu tahu caranya, kenapa, bagaimana dia merilis itu. Yang penting teman-teman mengizinkan itu terjadi ya. Jadi nggak usah dipikirin nanti gimana nggak usah ya. Yes. Oke. Ya, saya pikir ini cukup simpel ya, dan teman-teman bisa praktekin kapanpun, dimanapun, dan teman-teman boleh ulang video ini secukupnya untuk teman-teman semua.
ya. Oke, sekarang langsung aja teman-teman, saya anggap teman-teman siap dalam kondisi yang oke gitu ya. Kalau yang lagi nggak siap nggak apa-apa, teman-teman nanti ulang lagi videonya di kondisi yang lebih proper buat teman-teman semua ya. Yuk, sekarang teman-teman tarik nafas yang dalam. Pastikan ada duduk dengan nyaman dan tenang gitu ya. Tutup mata teman-teman semua sekarang dan lepaskan lewat mulut secara perlahan. Tetap tutup matanya. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Anda tetap sadar penuh dan punya kontrol penuh kapanpun Anda mau membuka mata. Tapi Anda memilih untuk tetap menutup mata dan rasakan semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam. Sadari napas Anda sekarang. Dan sekarang rasakan, saya akan kasih waktu untuk teman-teman semua dengan tetap menutup mata seperti ini. Izinkan diri Anda untuk merasakan perasaan cinta dan kasih sayang yang begitu luas, begitu dalam, begitu besar di hati Anda. Saya akan berikan waktu 10 detik untuk teman-teman bisa merasakan itu. Dan tetap tutup matanya dengan nyaman. Kumpulkan semuanya dalam hati Anda, perasaan love and compassion, perasaan sayang dan cinta kasihnya selama 10 detik. 10 detiknya kita mulai dari sekarang. Silakan. Silakan diikuti teman-teman setup dari Mas Fadli. Rasakan. Kumpulkan semua perasaan cinta dan kasihnya, teman-teman. Yes. Lipat gandakan semuanya. Bagus sekali. Oke. Nah, sekarang teman-teman tetap pertahankan perasaan kasih sayang itu. Teman-teman rasakan perasaan positifnya, bahagianya, memiliki perasaan cinta dan kasih sayang ini. Tetap tutup matanya. Sekarang saya akan berikan waktu lebih lama, 30 detik, untuk teman-teman bisa melepaskan abundance block yang tadi, melepaskan mental block yang sudah Anda pilih tadi. Anda hanya perlu mengizinkan diri teman-teman untuk bernegosiasi, memunculkan apapun yang seharusnya muncul, mengizinkan melihat apapun yang seharusnya muncul dalam bayangan teman-teman yang sedang menutup mata ini. Dan tugas Anda hanya perlu sadari dan ikhlaskan. 30 detiknya kita mulai dari sekarang. Yes. Izinkan aja teman-teman. Gak apa-apa. Terus rasakan semua yang muncul, sadari dan ikhlaskan. Apapun yang muncul dalam bayangan teman-teman semua terkait abundance block itu, ikhlaskan semuanya. Yes, bagus sekali. Ya, sekarang teman-teman cukupkan diri Anda dalam proses ini sementara. Sadari keberadaan Anda sekarang, teman-teman. Sadari nafas teman-teman semua, kembali ke di mana Anda sedang berada sekarang. Sadari semuanya dan perlahan buka mata teman-teman semua sekarang dalam keadaan yang nyaman dan segar. Sip ya. Silakan buka matanya teman-teman dan rasakan perasaan nyaman dan segar. Nah, oke teman-teman, karena kita nggak ketemu secara langsung ya teman-teman, mungkin Anda boleh share di kolom komentar teman-teman, ada nggak impact yang teman-teman rasakan secara langsung sebelum dan sesudah 40 detik kita bersama tadi. Oke, mungkin teman-teman sempat ngukur tadi misalnya, Mas tadinya aku punya perasaan mengganggu yang luar biasa dengan intensitas 9 misalnya. Dari 0 sampai 10 kita ukur tadi ya. Sekarang di angka berapa? Teman-teman cek sekarang. Dan Anda boleh share nanti di kolom komentar, atau Anda tuh bisa ngobrol nanti ya sama kita kalau kita ada kesempatan selanjutnya untuk ngobrol. Teman-teman bisa sharing sama kita. Tadinya saya ngerasain ini Mas, Lebih nyaman sekian katanya. jadi sekian. Ya. Ini katanya lebih nyaman. Intinya lebih nyaman. Boleh teman-teman sharing apa yang teman-teman rasain. Nah ini penting teman-teman, karena teman-teman bawah sadar kita pun butuh validasi gitu ya. Perlu rasa yang terukur, perlu beneran antara bawah sadar dan sadar sepakat bahwa teman-teman memang punya sesuatu yang baru yang muncul ke permukaan. Lebih tenang, angka 9, relax. Oke. Lebih relax. Oke. Tuh yang dirasain teman-teman, terasa plong.
Nice. Ada yang bisa sharing before after nggak tadi? Gimana before afternya? Dari berapa sekarang turun ke berapa misalnya? Kalau sama nggak apa-apa teman-teman, ini kan direkam, teman-teman bisa ulangin prosesnya dengan lebih merasakan rasanya gitu ya. Karena ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin agak kesulitan membayangkan misalnya. Nah nggak apa-apa teman-teman, karena kita punya tip kecerdasan yang berbeda-beda ya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang memang kecerdasannya visual begitu ya. Dan perbedaan itu tidak penting. 9/3. 9/3, nice. Ada yang ngerasain 9/3 praktek langsung ya. Thank you teman-teman sharingnya. Nah, yang penting rasanya teman-teman. Selama teman-teman bisa ngerasain, teman-teman lulus, teman-teman beneran itu perubahannya terjadi dan ini permanen buat teman-teman semua. Tinggal dilanjutin nanti tuh ya untuk abundance block yang lain yang mungkin ada di diri teman-teman semua. Gitu ya. Sip, itu Mas Hendra prakteknya. Oke, baik. Oke, aku lanjutin sampai satu segmen. Terus nanti setelah satu segmen ada tamu dari Jerman, mungkin satu segmen Mas Fadli nanti off dulu sebentar, sementara gitu ya. Nah, Mas, juga. Aku tuh kan suka ya denger Mas Fadli ketika ngobrol gitu, enak didengar, public speakingnya oke gitu. Cuman kan bagaimanapun juga dalam konteks latihan public speaking itu butuh yang namanya kedisiplinan gitu kan. Dan aku meyakini bahwa banyak orang yang berhasil dalam hidupnya ya salah satunya karena kemampuannya di dalam berkomunikasi sih gitu kan. Nah, gimana Mas tentang urgensi dari kemampuan berkomunikasi yang baik dan kaitannya dengan tingkat keberhasilan hidup seseorang gitu? Oke. Kalau kita ngomongin tentang public speaking, urgensinya menurut saya hari ini, teman-teman, ini bisa jadi currency ya. Bisa jadi alat tukar teman-teman semua, jadi nilai tukar yang memungkinkan teman-teman mendapatkan kesempatan lebih luas ketika teman-teman memiliki kemampuan public speaking yang lebih baik gitu. Dan dimanapun level teman-teman semua masih bisa di-upgrade dan itu mudah. Nah ini perlu jadi keyakinan dulu gitu. Tadi kalau teman-teman tonton video sebelumnya ya sama Mas Angga gitu ya, diwawancara sama Mbak Lisna, kita ngomongin tentang identitas diri. Berangkat dari situ dulu penting teman-teman. Karena saya secara personal teman-teman jauh dari ini aslinya gitu ya. Mas Angga ada sempat singgung ya teman-teman, dimana saya ketika syuting pertama kali teman-teman itu nggak bisa natap kamera kayak gini, susah Mas gitu. Mendingan kita ngobrol, aku direkam. Nah gitu kan, ketika ngomong depan kamera ini kayak mati, kayak aku ngomong sama siapa, nggak ada orangnya gitu. Nah untuk merubah jadi itu ya menurutku ya, beruntungnya aku dengan sengaja nyemplungin diri gitu, sambil dengan sengaja membangun identitas bahwa aku jadi seorang public speaker yang jago. Jadi seorang public speaker yang jago itu salah satu goals growth yang memang dengan sengaja aku tulis gitu, menjadi international public speaker. Wah berarti ada Inggrisnya juga kan gitu ya. Wih PR-nya masih banyak nih, tapi asik kalau bisa nih. Nah itu jadi identitas dulu. Nah setelah itu ya nyemplung memang ke dalam prosesnya, dimana teman-teman memungkinkan diri teman-teman semua untuk bisa punya skill public speaking gitu. Ini signifikan banget menurutku. Dan cara paling mudahnya kalau teman-teman mau masuk ke dalam entry levelnya itu gampang sebetulnya. Teman-teman tinggal selfie aja pakai video gitu teman-teman, 1 menit gitu, ngomong apa aja gitu ya, ngomong apa aja 1 menit ngomong gitu ya depan kamera gitu. Itu udah latihan public speaking. Habis itu dites, teman-teman lihat kalau misalnya volumenya dinolin, teman-teman tonton mimik Anda suka nggak? Bagian yang ini senyumku kayaknya aneh nih, kok kayaknya aku nggak pede, gigiku gede kayaknya gitu misalnya kan. Yang ini kok senyumnya kayaknya kaku ya. Nah langsung kerasa tuh, oh caranya begitu. Habis itu ngaca lagi, latihan lagi. Habis itu sekarang teman-teman gedein suaranya, gambarnya tutup, dengerin. Bagian yang ini kayaknya aku ragu nih, bagian yang ini kayaknya aku meyakinkan nih. Nah teman-teman akan tahu nada mana yang cocok untuk teman-teman pakai sebagai seorang public speaker. Itu aja kalau teman-teman lakuin, teman-teman itu meningkatnya signifikan loh gitu. Habis itu ya teman-teman tinggal cocokin kan, mau public speaking buat apa kan, mau buat YouTube, mau buat short video misalnya, beda lagi tuh gitu kan, yang portrait dan hanya 1-2 menit gitu. Atau teman-teman memang untuk presentasi di perusahaan misalnya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada Mas, salah satu CEO yang perusahaannya di bidang IO lagi gitu ya, yang ngurusin crowd control dan lain-lain gitu, konsul ke aku Mas, dia ternyata sangat terganggu sama skill public speakingnya. Tapi CEO
dan perusahaannya gede, Iya, gitu, iya, iya. publik, kan repot ya. Dia selama ini dia merasa dia berpura-pura bisa public speaking, gitu. Depan orang tuh aku pura-pura mas, tapi habis dari situ tuh wah badan sakit-sakit, gemeteran, lemes, dengkul kayak mau copot kata dia gitu. Padahal dia mimpin meeting C-level kan gitu ya. Dan gede perusahaannya gitu. Nah, ini aku nggak tahan bertahun-tahun harus kayak gini, gimana cara ngelepasnya ya. Tadi salah satunya yang saya praktekin teman-teman dengan teknik 40 detik yang teman-teman udah lihat, yang tadi saya ajarin, yang itu juga dipakai sama dia teman-teman, dan akhirnya membuat dia bisa apa ya, melepas abundance block itu. Dan menurut dia setelah ngelihat dia versi diri dia yang baru, malahan mulai kebuka tuh, ternyata ada banyak kesempatan. Kalau aku udah nyaman seperti ini, ternyata ada banyak cara lain untuk menyampaikan. Nah, itu berkembang nanti. Gitu. Sesuai dengan apa yang udah ada di dalam database mental teman-teman semua. Jadi kalau ngomongin urgency ini, wah ini sesuatu yang akan sangat mahal teman-teman. Ke depan Anda perlu punya. Oke. Aku jadi teringat dulu, aku tahun-tahunan sih mas naik motor sambil ngomong sendiri gitu. Oh iya? Ya. Tapi memang dengan sengaja membangun itu gitu Oh ya? serius, aku tuh termasuk orang yang percaya bahwa oke lah ketika kamu kemudian terampil di dalam bernyanyi, kamu akan sukses menjadi penyanyi gitu ya. Kamu terampil selling, kamu sukses menjadi seorang pengusaha, pedagang dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu terampil dalam berkomunikasi, jadi apa aja sukses gitu. Yes, Aku meyakini betul. itu gitu, sehingga Ya, betul. menginvestasikan banyak waktu untuk ke situ lah ya. Betul. Oke, betul. makanya aku pengen mengencourage teman-teman supaya kemudian tidak melupakan skill gitu loh ya. Oke lah, mental keberlimpahan diinstal, tapi skill kadang dilupakan gitu kan. Sehingga kemudian stagnan ya Mas Angga ya. Iya, betul. Tapi yang menariknya ini Mas, aku pertanyaan terakhir di sesi ini gitu. Karena nanti ngobrolnya sama Mas Fadli bisa panjang kan gitu kan ya. Ini teman-teman bisa tidur dulu lah, Mas Angga biar tidur dulu nggak apa-apa gitu. Nanti Mas Fadli kita tahan gitu ya. Tidak boleh tidur. Menurutku sih memang disiplin itu adalah kunci gitu ya Mas ya. Oke. Tapi gimana sih memunculkan sebuah komitmen di dalam diri bahwa nggak boleh ada apapun yang bisa menghalangiku gitu. Punya kebangkitan dari dalam, giroh atau apa namanya kayak gitu ya. Tekad itu kan nggak gampang gitu. Nah, nge-triggernya pakai apa gitu Mas? Sehingga kita itu udah disiplin sesuai dengan goal yang kemudian kita tetapkan gitu. Nah, menurutku disiplin itu ada dua jenis, Mas. Jadi disiplin itu ada apa ya? Dan ini ya, ini juga bagian dari proses manifestasi teman-teman ya. Manifestasi nggak semua tentang impian atau finansial atau hal besar yang perlu terjadi sama hidup Anda. Bikin diri kita berhasil disiplin itu manifestasi yang berhasil juga. Gitu. Nah, cuman ada orang yang disiplin dengan menggunakan willpower, Mas. Tadi tuh harus ada girohnya gitu ya. Dari mana ini burning desire-nya kan gitu. Tapi ada orang yang memang hanya simple meyakini aja bahwa ya emang saya orang disiplin, effortlessly gitu. Nah, ketika kita masih menggunakan willpower, ini akan punya kalau Mas Angga bilang cross purpose tadi, gitu. Jadi kerja keras dia, jadi berat karena ini seperti bukan saya, gitu. Nah, menurutku yang dilakukan bukan bagaimana cara kita mendapatkan hasil diri kita yang disiplin, tapi kita perlu mengubah identitas kita menjadi orang yang memang meyakini bahwa saya memang orang yang disiplin, gitu. Dan hidup di situ, gitu. Hidup di situ. Dan ini kan sama ya, skill manifestasi kan sama teman-teman. Ini tentang bagaimana teman-teman bisa bergetar selaras sesuai dengan apa yang sudah teman-teman inginkan tercapai. Kalau kita belum disiplin tapi ada versi kita yang kita pengen kita disiplin, maka teman-teman perlu berada di sana, rasain, hidup di sana, tarik ke sekarang. Gitu. Itu jauh lebih mudah menurutku dan kemungkinan berhasilnya tinggi banget. Gitu. Sehingga kita bangun tuh dalam kondisi yang memang ya aku disiplin, karena aku disiplin ya aku lakuin apapun sesuai dengan yang semestinya, tepat waktu gitu kan, sesuai deadline gitu, karena emang aku orangnya gitu. Nah itu identitas kan ya, ini ruh yang paling dalam menurutku daripada kita berusaha dengan willpower yang kemungkinan besar cuma sementara gitu. Terus gini, Mas Fadli gitu ya,
Kemarin tuh kan beberapa sahabat-sahabat di Ngaji Roso itu kan udah banyak yang beli produknya Mas Fadli ya. Gak tau kelas apa tuh di Kedamaian ID gitu. Nah, Oh iya. ini nih apa Mas yang membedakan itu dengan produknya teman-teman yang lain itu kira-kira apa? Keistimewaan produk itu untuk membersamai teman-teman dalam bertumbuh secara finansial biar take off-nya lebih cepat tuh gimana Mas? Oke, kalau beberapa teman-teman dari Ngaji Roso ya yang udah beli program kita di Kedamaian ID, itu mostly memang ada 2 program besar Mas di Kedamaian ID yang mereka ikutan masuk ke sana gitu. Jadi proses yang pertama teman-teman, ini kita sebut sebagai workshop tap into your peace. Jadi workshop tap into your peace itu adalah bagaimana teman-teman dipandu dalam sebuah grup, dimentorin secara live gitu ya, dan dikasih video-video harian untuk teman-teman pelajarin dan didiskusikan, di mana nanti teman-teman akan berproses. Karena sukses itu ada 2 arah teman-teman. Ada 2 langkah maksud saya ya. Dari pertama minus dulu dengan semua mental block yang ada dijadikan 0, setelah itu lepas dan naik menjadi tak terbatas dan melampauinya gitu. Nah, itu kelas tap into your peace. Nah, ini teman-teman akan bisa mendapatkan cara melepas mental block yang memang benar-benar bisa dipandu dengan workbook yang spesifik dan terukur kesuksesan untuk programnya. Nah, tapi yang belakangan kita launch itu adalah kelas manifestasi, Mas Hendra. Jadi kelas manifestasi mungkin saya pernah singgung di video sebelumnya ya teman-teman ya, dimana ini adalah sebuah kelas yang berisi 28 lesson di mana teman-teman bisa pelajarin sesuai dengan kecepatan Anda masing-masing, dan ini semua akan jadi sesuatu yang menurut saya sangat powerful untuk teman-teman semua. Cuma mungkin gini ya, ada banyak di antara teman-teman juga yang punya perbedaan level pembelajaran, dan level pembelajaran ini bukan status. Level pembelajaran ini kan kadang-kadang kita masih di level 1, kadang-kadang kejadian tertentu kita bisa lebih bijak menyikapinya di level 3, bisa naik turun. Bukan sesuatu yang kalau udah naik nggak bisa turun ke sekolah gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kejadian yang berbeda buat kita handling dengan cara pandang level 2, ada yang level 3 kan gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin nanti di masa yang akan datang ya, mungkin kalau misalnya ini nanti kita bisa set up, teman-teman akan bisa melihat mungkin di kolom deskripsi kali kita masukin ya, kita buatin link untuk live webinar free sama saya deh. Kita akan bisa diskusi spesifik tentang ini supaya teman-teman benar-benar bisa dapetin take away yang daging dan bisa selesai masalahnya spesifik ketika teman-teman bertanya secara langsung. Nanti kita ngobrol 2 jam gitu di sana bisa. Oke ya, teman-teman, jadi kita tunggu webinar gratisnya bersama dengan Mas Fadli tentang program di Kedamaian ID. Oke, Mas Fadli, kita istirahat sejenak gitu ya. Kita pengen tanya-tanya sedikit ke temen peserta retreat yang dari Jerman. Asik sama Pak Wayan Mustika. Nanti juga aku pengen ada satu sesi Mas Fadli wawancara sama Pak Wayan, keren nih kayaknya gitu ya. Siap. Thank you Mas Fadli ya. Makasih.